Baik, Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, selanjutnya kita akan lanjutkan penampilan dan presentasi dari peserta nomor urut 2. Dan berikan aplaus untuk peserta nomor urut 2. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Angga Kusumo dari nomor urut 2. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang insting Indramayu cegah stunting. Ya, di latar belakang ini ada data stunting. Yang pertama ini data dari dunia. Menurut WHO tahun 2020, yaitu datanya 149,2%. Dan di Indonesia kasus stuntingnya itu mencapai 21,6 menurut Kementerian Kesehatan Indonesia 2022. Dan di Jawa Baratnya 31,06% pada 2021 menurut BKKBN, dan di Indramayunya itu mencapai 29,9% menurut BPPKB Kabupaten Indramayu pada tahun 2019. Oke, pengertian stunting. Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh anak yang kekurangan gizi kronis, dan stunting ini terlihat pada usia 2 tahun. Dan faktor-faktor yang menyebabkan stunting itu kurangnya edukasi terhadap gizi ibu hamil, dan jarak kelahiran yang terlalu dekat, pendapatan atau pekerjaan, pernikahan dini, dan hipertensi. Terus juga misalkan kurangnya edukasi kepada ibu hamil. Kurangnya edukasi kepada ibu hamil ini bisa menyebabkan stunting karena ketidaktahuan. Udahlah, makanya yang seadanya aja, padahal tidak diperhatikan gizinya. Itu sangat penting banget untuk anak gitu. Untuk selanjutnya ini jarak kelahiran yang terlalu dekat. Jarak kelahiran yang terlalu dekat ini bisa menyebabkan anak stunting. Karena apa? Berbagi ASI itu nggak bagus gitu. Karena misalkan satunya menyusui anak yang satu, terus yang keduanya ini tidak tercukupi ASINya, bisa jadi ini terkena stunting karena kekurangan asupan ASI. Untuk selanjutnya itu pekerjaan atau pendapatan. Nah, di pekerjaan atau pendapatan ini bisa mempengaruhi stunting karena dari faktor ekonomi dia tidak mencukupi untuk membeli bahan pangan. Untuk selanjutnya ini pernikahan dini. Pernikahan dini ini sangat mempengaruhi karena biasanya pernikahan dini itu disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan biasanya para remaja ini mengikat perutnya itu dengan benting atau dengan stagen. Biasanya tuh dia tidak terlihat timbulan-timbulan menonjol di perutnya, itu bisa mengakibatkan tumbuh kembang bayi itu tidak maksimal. Untuk selanjutnya ini ada hipertensi. Hipertensi ini darah tinggi karena terlalu banyak emosi yang menumpuk atau masalah yang tercantum di kepala. Mungkin bisa terjadi juga hambatan yang pada anak di usia kandungan tersebut. Oke, next. Untuk selanjutnya upaya pencegahan stunting. Yang pertama ini memberikan makanan protein tambahan pada usia 6 sampai 24 tahun, ya berupa telur, ikan, ayam, daging, dan susu. Ya, untuk selanjutnya pemberian tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini sangat penting bagi remaja putri karena misalkan dia menstruasi, dia harus meminum tablet tambah darah untuk menjaga kestabilan darahnya. Untuk selanjutnya adalah edukasi ibu hamil. Nah, edukasi ibu hamil ini sangat efektif karena misalkan ibu hamil itu sudah diberitahu tentang kondisi anaknya itu seperti apa, kurang apa, otomatis ibu itu akan mengkonsumsi gizi yang seimbang. Untuk selanjutnya ini adalah program pencegahan stunting. Program saya sendiri yaitu program genting, yaitu genre cegah stunting, di mana program ini di dalamnya berisikan edukasi tentang gizi seimbang, triad KRR, dan stunting. Upaya penanggulangan kejadian stunting. Upaya yang pertama itu diarahkan oleh pemerintah, yaitu PNS. Nah, setiap PNS ini harus memiliki 1 anak stunting karena sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, di PNS ini biasanya mengasuh anak stunting ini biasanya dikasih gizi seimbang dan vitamin untuk menambah
zatnya atau gizinya itu menjadi stabil. Untuk selanjutnya itu penanggulangan dari keluarga. Penanggulangan dari keluarga ini, keluarga juga bisa berperan karena sangat berpengaruh ya. Terus juga misalkan misalkan keluarga ini menanggulangi stunting, itu bisa terjadi pengurangan dalam kasus di rumah tangganya sendiri gitu. Terus untuk selanjutnya ini pada remaja ini bisa menanggulangi stunting karena bisa melakukan bagi-bagi susu. Bagi-bagi susu ini bertujuan untuk meningkatkan kalsium pada anak ya, karena susu ini mengandung zat kalsium yang sangat tinggi. Untuk selanjutnya analisis stunting di Indonesia. Nih, menurut data survei status gizi balita Indonesia tahun 2021, stuntingnya itu berada pada 24,4%, yaitu 5,33 juta. Dan kasus stunting juga di Jawa Barat pada tahun 2021 mencapai 2,7 juta menurut Ibu Atalia Pranatya Ridwan Kamil. Status gizi di Indramayu juga pada tahun 2019 itu sebanyak 29,9%. Optimalisasi program genting, optimalisasi program genting ini berisikan tentang edukasi, di mana edukasi ini bisa terlaksana harus ada fasilitator, harus mengikuti pelatihan, yaitu workshop ini genting, implementasi nyata genre cegah stunting. Nah, misalkan sudah mengikuti pelatihan, karena sudah menjadi fasilitator, dia bisa mengedukasi dan mengharapkan masyarakatnya paham terkait tentang nikah dini itu tidak baik untuk stunting, dan selalu memperhatikan gizi dan juga manfaat dari tabletan gula darah itu penting gitu. Oke, untuk selanjutnya potensi pemberdayaan remaja guna mencegah stunting. Ya, remaja ini bisa menjadi agen perubahan untuk mencegah stunting, dan potensi pemberdayaan yang pertama itu ada pelatihan keterampilan, kampanye edukasi, dan penggalangan dana untuk anak stunting dan pengawasan kesehatan. Oke, untuk selanjutnya kesimpulan, stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak karena kekurangan gizi kronis pada 1000 hari kehidupan, dan juga faktor penyebabnya itu kurangnya edukasi tentang gizi, terus juga kelahiran terlalu dekat dan pernikahan dini. Upaya program yang saya lakukan untuk menanggulangi stunting ini, saya mengajukan genting, genre cegah stunting, yang diharapkan bisa menurunkan stunting di Indramayu. Dan rekomendasi dari saya ini, dibutuhkan bidang ahli kesehatan terutama stunting untuk meyakinkan atau menjalankan genting ini, karena tidak mudah untuk mengubah mindset masyarakat, apalagi remaja di Indramayu. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya itu semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan juri yang kami hormati, kami persilakan untuk kesempatan pertama kepada Bapak Dr. Kambali MPDI untuk dapat menyampaikan pertanyaan kepada peserta nomor urut 2. Disilakan. Baik, terima kasih. Saudara nomor urut 2, nggak boleh menyebut nama ya Pan ya. Nomor urut 2. Apa yang saudara sampaikan menurut saya sangat-sangat jelas sekali. Tadi langkah-langkahnya sudah bagus, pemaparannya menurut saya sudah cukup bagus. Hanya saja begini, ada 2 hal yang perlu saudara ketahui dan perlu saudara jawab pertanyaan saya. Pertanyaan yang pertama adalah, Anda harus bisa mengklasifikasikan dalam hal ini tentang stunting, ya, ada tindakan preventif pencegahan dengan langkah seperti apa, kan gitu kan? Ada tindakan bukan mencegah tapi menanggulanginya, kan gitu kan? Itu seperti apa langkah-langkahnya? Ide dan gagasan saudara, kan gitu. Khususnya untuk di wilayah saudara yang menghendak diteliti ini, ya, itu kan perlu adanya sebuah tadi memang sudah dijelaskan remaja dan sebagainya, ya, gitu. Tapi menurut saya harus dijelaskan seperti apa kalau untuk tindakan preventifnya seperti apa, kan gitu. Untuk penanggulangan yang sudah terjadi itu seperti apa, itu yang pertama, ya. Langsung nanti dijawab ya. Yang kedua,
Saudara tahu nggak bahwa kasus stunting ini bukan hanya sebuah kasus yang terjadi, tapi tidak, tadi sudah dijelaskan penyebabnya adalah perkawinan dini, kan gitu kan, gitu. Kemudian penyebabnya apa? Dengan cepatnya kehamilan, kan gitu, hamil lagi, kan gitu. Nah, Anda nggak sadar bahwa bagaimana pola menanggulangi bahwa yang terjadi ini kan disebabkan oleh sebuah kemiskinan loh. Ya, nah gitu. Bagaimana menanggulangi kemiskinan? Kalau orang miskin mesti nantinya apa? Dia gizinya kurang, kan gitu. Nah itu, justru itu menanggulangi yang paling utama menurut saya, gagasan dan ide Anda adalah ketika menanggulangi masyarakat yang miskin tentang stunting ini. Apakah perlu ada sebuah solusi tindakan pemerintah dengan pola, dengan model seperti apa? Atau bagaimana dengan adanya kemiskinan terhadap stunting ini? Itu dua hal. Silakan coba jawab. Baik, izin menjawab. Yang pertama, optimalisasi tentang program genting. Program genting ini yang mencegah stunting, alhamdulillah saya sudah menjalankan dan sedang dijalankan pada masa jabatan ini. Program genting ini berisikan tentang edukasi, di mana edukasi ini mengarah 2 poin. Yang pertama itu poin online dan poin offline. Poin online itu melakukan edukasi melewati media Instagram, Facebook, dan YouTube. Itu kita membuat reels video-video edukasi agar masyarakat itu melihat dan setelah melihat video tersebut teredukasi. Itu yang offline. Dan yang untuk itu yang online. Untuk yang offline itu kita melaksanakan GTS Goes to School ke sekolah-sekolah agar kita memaparkan kepada remaja supaya tahu bahaya stunting, supaya tahu manfaat dari tablet tambah darah, untuk dicermati atau dipahami bahwasanya oh iya ya, saya tuh harus paham tentang stunting harus dari sekarang gitu. Dan untuk penanggulangan tadi ada pelatihan keterampilan ini dilaksanakan sama oleh program genting juga lewat offline di GTS tersebut, melatih anak-anak itu untuk proses pengolahan makanan yang sehat dan steril, itu biar tidak terkena gizi-gizi tidak kena bakteri-bakteri atau virus seperti itu. Dan penanggulangan kemiskinan ini menurut saya perlu adanya campur tangan pemerintah. Seharusnya pemerintah menyediakan lapangan kerja atau mencari solusinya tentang hal tersebut, karena stunting ini menjadi hal serius untuk dioptimalkan, untuk disembuhkan. Dan juga misalkan stunting ini didiamkan terus-menerus akan semakin bertambah dan tidak terlihat datanya belum ada secara pasti kalau didiamkan saja. Seperti itu, Pak. Oke. Saya kira waktu sudah 5 menit ya. Sudah. Silakan oleh lainnya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Insinyur Yudi Mahmud MP untuk dapat menyampaikan komentar dan pendapat kepada peserta nomor urut 2. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara nomor 2 ya. Tadi mungkin sedikit koreksi ya, pemaparan ada yang angka stunting di tingkat dunia 142%. Saya bingung juga. Lebih dari 100% itu gimana kan gitu ya. Itu data, tapi setelah saya baca bukan 149%, 149,2 juta. Ya, karena di tampilan saya bingung kok lebih dari 100% itu. Berarti semua stunting semua nih gitu kan gitu ya. Padahal saya tidak termasuk stunting kan gitu. Baik, saudara nomor 2. Ini kenapa yang saya bertanya tertarik, Anda banyak bercerita tentang genting, ya, bercerita tentang genting. Tapi kenapa judul yang Anda berikan dalam karya ini adalah insting? Jadi kita agak ini ya, kok di judulnya ini tapi di dalamnya cerita genting. Kenapa tidak disampaikan peran remaja gitu ya dalam rangka ini menurunkan tingkat
stunting di Indramayu kan gitu ya. Itu kan lebih terukur. Kalau insting jangan-jangan pesanan Bu Tating kan gitu ya. Juga tidak tahu ini ya. Gitu. Maka silahkan kenapa diambilnya judulnya malah insting, padahal isi dalamnya justru banyaknya adalah genting gitu ya, maka. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Yudi Mahmud MP. Terima kasih Pak, mungkin saya kurang teliti dalam kaji materi ini. Terima kasih juga atas tambahannya. Kenapa saya menambahkan atau mencari judulnya itu Insting Indramayu Cegah Stunting? Karena yang jadi pelopor di BKKBN Indonesia itu stunting harus turun gitu, harus dioptimalisasi pada tahun 2045 itu harus turun 14% setahu saya, bukan Bapak. Dan kenapa saya ini membahasnya tuh program genting? Karena insting ini Indramayu Cegah Stunting dan saya mengembangkan programnya itu untuk menurunkan insting tersebut dengan genting, yaitu genre cegah stunting, genre generasi berencana untuk mencegah stunting, seperti itu Pak. Ya. Kenapa tidak di judulnya itu? Ini kan program insting ya salah satunya itu. Tapi justru misalnya peran generasi muda dalam rangka menurunkan tingkat stunting di Kabupaten Indah, kan harus terukur nanti nih. Smartnya itu harus terukur, harus ternilai. Ini harus ini. Apakah Anda misalnya punten bergerak di lokus satu kecamatan mana saja, kan nggak mungkin dalam waktu ini Anda bisa menurunkan sekian gitu. Minimal penyadaran. Ya. Nah, ada beberapa program yang Anda ini nih. Bagaimana Anda mengetahui sih? Misalnya adalah, oh program kita ini berhasil atau tidak, dengan cara apa nih? Baik Pak, terima kasih. Untuk mengetahui program kita berhasil atau tidak, melewati tahapan yang optimalisasi tersebut, karena optimalisasi tersebut itu dari awal pembentukan programnya sampai pelatihannya dan edukasinya kepada masyarakat itu, dan diharapkan masyarakatnya tuh mengerti tentang bahayanya stunting. Tuh, saya pernah mengkaji, bukan saya pernah mengkaji, tapi saya mengalami perubahan tersebut ini, dan saya sedang menjalankan Pak. Dan alhamdulillah setelah diedukasi, masyarakat itu menjadi tahu bahwasanya kita harus menanggulangi stunting atau mencegah stunting dari sejak dini gitu Pak. Dan mungkin ada beberapa juga yang bisa menerima secara cepat, dan ada juga yang perlu harus dengan ayoman atau di secara halus seperti itu Pak. Nah, maksud saya biar terukur gitu. Jadi targetnya siapa terukur gitu, bahwa perubahannya itu terlihat bahwa benar loh dengan Anda menginisiasi kegiatan genting ini di suatu daerah gitu ya, terlihat bahwa minimal perubahan pengetahuan. Yang termudah kan merubah dari 3 PSK ya, mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan itu pengetahuan yang paling mudah gitu. Nah, jadi agak ngambang di sini tuh. Ini perlu dipertajam ke situ maksud saya. Jadi gitu, karena dalam karya ilmiah ini kan harus menggunakan smartnya di mana gitu ya. Jadi harus terlihat nih, kalau misalnya genre saya pakai di mana, dianalisis, jadi kesimpulannya itu ada, ya tidak ngambang gitu ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, saran saya nih, kalau nanti mudah-mudahan bagus, ini berhasil, ada perubahan di sisi judul ya. Jadi berbasis mengedepankan peran anak muda dalam rangka mencegah stunting di Kabupaten Indramayu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk kesempatan ketiga kami persilakan kepada Ibu Dr. Ida Yulianawati MPD dapat memberikan komentar kepada peserta urut 2. Silakan. Oke, terima kasih Pak Korban. Seperti yang Pak WR tadi sampaikan, saya akan memberi pertanyaan atau saran dalam bahasa Indonesia. Kalau nanti ingin menjawab pakai bahasa Inggris lebih baik ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke, saya setuju dengan pendapat Pak Yudi bahwa topiknya itu masih sangat umum. Jadi ketika yang smart itu dilaksanakan, itu harus sangat spesifik, measurable, dapat diukur hasil awal dan hasil akhirnya itu seperti apa. Kemudian kalau saya baca juga, Anda itu sebagian besar itu mengadopsi program-program dari genre ya.
generasi berencana yang digagas oleh BKKBN kan. Nah, apa perbedaan antara program genre yang sudah ada secara skalanya nasional dengan program Anda sendiri nih sebagai mahasiswa? Karena nanti kalau Anda lolos ke tahap berikutnya itu pasti gagasan utama Anda yang berbeda dengan ide atau gagasan orang lain tuh apa gitu, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterbatasan menggunakan bahasa Inggris, izinkan saya menggunakan bahasa Indonesia. Gagasan tentang stunting ini atau insting, kenapa tidak dilangsungkan insting remaja gitu atau untuk remaja lebih spesifik gitu. Dan perbedaan untuk program dari BKKBN atau genre sendiri dengan program saya ini, kalau secara spesifik umum genre itu hanya mengedukasi remaja karena temanya itu remaja usia 10 sampai 24 tahun itu remaja. Kalau saya di insting ini melakukan yang namanya kan Ghost to School. Ghost to School itu di ke sekolah-sekolah, dan kita juga itu melaksanakan Ghost to Society atau ke sosial juga gitu Bu. Untuk kalau ke sosial kita biasanya ke ruang terbuka seperti itu. Oke, jadi mungkin saya bisa menyarankan nanti fokus saja mau ke mana arahnya, sasarannya siapa, apakah anak SMP, anak SMA, atau di remaja-remaja di luar ya Pak ya, agar nanti bisa terukur. Kalau misalnya di sekolah kan nanti enak tuh waktunya berkunjung berapa kali, hasilnya nanti lihat seperti apa gitu. Jadi nanti akan terlihat measurement-nya ya, measurable dapat diukur seperti itu. Saya kira kalau dari segi penjelasan dan lain-lain sudah sangat lancar ya, karena sepertinya ini masuk genre Pak, generasi berencana, jadi sudah biasa menjelaskan ke para ibu-ibu dan anak-anak. Mungkin juga lebih dispesifikkan nanti kalau ada pertanyaan, bagaimana Anda sebagai remaja nih, sebagai mahasiswa mencegah stunting di lingkungan terkecil Anda dulu saja, langkah nyatanya itu seperti apa? Itu harusnya ada step-stepnya ya Pak ya, step-step yang mampu Anda lakukan itu, jadi tidak ke luar dulu yang sangat umum, sangat besar ya, melibatkan pihak berbagai macam pihak, tapi andanya dulu langkah kecilnya apa dulu gitu ya. Sepertinya saran saja seperti itu. Cukup, terima kasih. Ya baik Bu, izin tadi menambahkan ya Bu ya, ada langkah kecil yang saya program atau langkah kecil yang saya beri atau jalankan, yaitu tentang tadi Bu, bagi-bagi susu. Saya di lingkup keluarga saya dan lingkup desa saya itu melakukan bakso, terutama pada saya sendiri membagikan susu kepada anak-anak agar gizinya itu terjaga atau meningkatkan stamina dalam nutrisi seperti itu Bu. Itu berarti dari sendiri ya? Iya Bu. Wah hebat. Bisa dilihat di Instagram saya Bu, ya, ada. Mungkin bisa digagas untuk mengajak yang lain-lainnya juga ya. Pokoknya semuanya tuh harus disusun dengan rapi, langkah-langkahnya, targetnya, kemudian partisipannya siapa, nanti hasil yang diharapkan seperti apa sudah kelihatan. Oke? Thank you. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.